mungkin yang sering ditanyakan sahabat Indrayana, juga khususnya saya dokter ya, siapa yang paling berisiko nih dok? Karena kan kalau kita bicara tentang penyakit ataupun gejala suatu penyakit, pasti siapa gitu kan? Apakah perempuan, apakah usia tua, apakah yang beraktivitas tinggi, atau bagaimana dok? Boleh di-share? Ya, memang kalau berdasarkan epidemiologi, frekuensinya lebih tinggi pada yang perempuan ya, jenis kelaminnya. Cuman kalau kalau overall jadi di antara semua umur hampir sama. Hampir sama kalau umur ya dokter ya. Berdasarkan umur itu hampir sama. Ya itu karena ini sifatnya lebih banyak berhubungan dengan toleransi nyerinya tiap orang berbeda-beda gitu. Nah, jadi kadang kita ngelihat itu beberapa pasien yang datang dia sudah sempat berobat ke beberapa dokter, tetapi dia ngerasa kok sakitnya nggak sembuh-sembuh gitu. Padahal sebenarnya bukan sakitnya nggak sembuh-sembuh, tapi evaluasi terhadap nyerinya itu memang masih kurang ya. Yang saya bilang tadi kita harus mencari penyebab yang lain karena untuk kelainan-kelainan di sekitar saraf trigeminal ini kita harus mengevaluasi bukan hanya respon nyerinya tapi penyebab nyerinya pun harus dievaluasi. Wah, luar biasa nih dokter. Semoga sahabat Indrayana sudah teredukasi ya bahwa semua juga punya resiko tinggi. Jadi kita tetap berjaga-jaga dan jaga kesehatan masing-masing dengan pola hidup sehat. Jika memang ada gejala, langsung konsultasikan bersama kami. Nah, berikutnya mungkin dokter udah share tadi bagaimana itu. Apa itu trigeminal neuralgia, mulai dari pengertian, mulai dari gejala, penyebab, bahkan komplikasi ya dokter ya. Bahkan bagaimana cara mendeteksinya sudah dokter share. Mungkin pengobatannya nih dok. Sudah tahu nih apa yang pengobatan. Yang tertarik dok, kami mungkin bahas nih tentang pengobatan trigeminal neuralgia ini dengan cara rigidotomi trigeminal dok. Mungkin bisa di-share karena mungkin kita bicara tentang ini ada juga obat-obatan, tapi mungkin bisa kita lebih bahas dalam untuk sahabat Indra di rumah tentang trigeminal neuralgia diobati atau pengobatan dengan metode rigidotomi trigeminal. Silahkan dok. Rizotomi itu artinya kita merusak sarafnya, ya, atau tomos itu artinya dipotong. Jadi kita merusak saraf trigeminalnya. Jadi memang berbeda dengan saraf pusat. Saraf trigeminal ini dia bisa menyembuhkan diri lagi. Jadi meskipun kita potong, logikanya dia mengalami kerusakan. Ada self healing-nya dokter ya. Dia bisa melakukan proses penyembuhan. Penyembuhan diri sendiri ya sarafnya. Proses penyembuhannya ini yang biasanya menyebabkan meskipun kita sudah melakukan tindakan namanya rizotomi atau ablasi atau dilisis si sarafnya, itu sarafnya keluhannya bisa kembali lagi. Wah. Ya. Nah, seperti yang tadi Mas Gembira bilang, jadi metode rizotomi itu kita melakukan kerusakan saraf itu metodenya bermacam-macam. Bisa kita melakukan chemical rizotomi yang biasanya kita disuntikan di ganglion gastrinya itu zat kimia yang merusak saraf, bisa alkohol atau gliserol, bisa juga kita membakar si sarafnya dengan radiofrekuensi atau melakukan manipulasi dengan menekan si sarafnya dengan harapan terjadi proses kerusakan saraf dengan sistem isemiknya. Gitu. Nah, tiap orang ya itu karena dia bisa mengalami proses penyembuhan atau perbaikan sendiri si sarafnya. Keluhannya itu jadi patokan kita setelah dirusak ada yang lasting, keluhan nyerinya bisa bertahan sampai 1 sampai 2 tahun. Ada juga yang 3 bulan sampai 6 bulan, bahkan paling 1 bulan. Nah, itu yang biasanya kita perlu mengevaluasi metode mana yang perlu kita lakukan untuk merusak saraf berikutnya. Atau yang perlu kita tahu ini penyebabnya ini apa. Gitu. Karena ada juga penyakit-penyakit tertentu biasanya yang berhubungan dengan kelainan-kelainan muskuloskeletal itu atau kelainan si dinding sarafnya. Nah, itu dia meskipun kita rusak, efek nyerinya itu tidak seperti biasanya. Wah, gitu. Begitu ya dokter ya. Berarti memang dari artikel-artikel tentang
beberapa yang di-share ke kita, Dok, bahwa ternyata rhizotomy neuralgia ini merupakan salah satu alternatif yang terbaik yang bisa dilakukan oleh pasien dan dokter untuk memberi pengobatan untuk mengurangi keluhan nyerinya, begitu ya, Dokter ya. Nah, tadi dokter juga sampaikan bahwa dia ada dalam injection chemical, ada juga ablasi dan lain-lain. Nah, untuk treatmentnya sendiri itu biasanya, Dok, untuk pemulihan apakah dia perlu injection atau apakah ablasi atau radiofrekuensi, itu perlu jenis penyakitnya yang maksudnya apakah perlu adanya pertimbangan khusus atau tergantung pada dokternya bagaimana, Dok? Sebenarnya kalau keluhannya nyeri, ya bisa dikerjakan. Bisa dikerjakan. Cuman ya itu kan, namanya terapi itu idealnya adalah atau pengobatan itu menghilangkan keluhannya kalau bisa selama-lamanya. Selama-lamanya, Dok, ya. Kalau bisa gitu. Nah, karena yang saya bilang tadi, si saraf ini dia punya kemampuan untuk bisa memperbaiki diri. Nah, proses memperbaikan dirinya ini yang menyebabkan kadang keluhan itu bisa timbul kembali. Ya. Nah, timbulnya kapan? Ya itu tergantung kecepatan proses perbaikan dirinya. Nah, makanya tindakan-tindakan yang kita lakukan adalah untuk menghilangkan keluhan satu, nyerinya. Bisa berapa lama ini ya? Nah, itu bergantung dari respon orangnya juga. Oke, berbeda-beda juga ya, Dokter ya. Begitu ya, Dok ya. Ya. Yang kedua, bila ternyata penyebabnya misalnya ada tumor ya. Dan biasanya tumornya sangat besar, ya kadang kita tumornya itu kalau memang pasiennya bisa dilakukan tindakan pembedahan untuk tumornya, itu sangat ideal untuk menghilangkan Dok, ya. proses nyerinya. Tapi kalau ternyata tidak bisa, misalnya pasiennya toleransi untuk pembiusannya tidak memungkinkan atau umurnya memang sudah terlalu tua, ya kualitas hidupnya sangat berkurang. Kadang ya yang kita tawarkan adalah mengurangi nyerinya, minimal dia masih tidak tersiksa dengan keluhan nyerinya, meskipun itu hanya mengurangi keluhan, bukan mengobatinya, menghilangkan penyebabnya gitu. Keluhannya itu pun sudah bisa cukup untuk pasien itu bisa menikmati hidupnya. Gitu. Iya, begitu ya, Dokter. Tentu yang saya garis bawahi sih, Dok, yang Dokter jelaskan adalah efektivitas suatu tindakan pengobatan itu perlu dari semangat juga ya, Dokter, dari pasiennya, dan juga treatment yang diberikan dikerjakan dengan bagus, dan juga dokternya juga mungkin beri advice yang bagus seperti Dokter Subradi. Jadi mungkin, Dok, kesimpulan, Dok, tentang trigeminal neuralgia ini. Silakan, Dok. Trigeminal neuralgia ini memang hampir semua orang ketakutan bila dengar kata trigeminal neuralgia, nyeri yang sangat di wajah gitu. Dia sudah berobat ke beberapa tempat, kadang nanya sana sini, dan cenderung memang jawabannya itu berbeda-beda, dan memang ya karena orang tidak mendapat kepastian jawaban yang pasti, jadi ini bisa sembuh apa enggak? Nah, yang perlu diingat oleh Bapak Ibu sekalian bahwa ini keluhan, bukan penyakit, ya, bukan penyakit khusus gitu. Nah, penyebabnya itu ya biasanya memang kerusakan di saraf, ya. Nah, kerusakan di sarafnya bisa karena penyakit yang lain, gitu. Nah, kerusakan saraf ini yang menyebabkan keluhan nyerinya. Nah, kadang untuk yang sangat hebat, proses kerusakannya itu kita perlu lakukan dibuang sarafnya. Nah, konsekuensinya dibuang, ya tidak ada perasa sama sekali. Perasa di daerah wajah ya? Iya. Dan kadang memang bukan hanya perasa, fungsi bergerak juga bisa terganggu. Jadi itu termasuk salah satu yang perlu kita kaji dan perlu segera mencari pertolongan ke tenaga medis. Itu makanya jangan membuat kesimpulan sendiri, ya. Coba bertanya lagi, coba berusaha lagi, dan cari tempat yang memang bisa Bapak Ibu percaya.
Wah, luar biasa Dokter Subradi. Dok, mungkin saya menggarisbawahi Ya. kesimpulan dokter bahwa ternyata trigeminal neuralgia ini adalah suatu keluhan atau gejala dari suatu penyakit saraf. Sehingga memang perlu adanya tadi seperti dokter tadi bilang bahwa pelaksanaannya adalah dengan pemotongan syaraf tadi. Sehingga memang syarafnya bisa siap healing, bisa tumbuh kembali begitu ya dokter ya. Dan pengobatannya harus dilakukan oleh medis yang memang terpercaya begitu ya dokter. Sehingga penanganannya bisa tepat sasaran. Mungkin begitu dokter pertemuan kita hari ini. Semoga sahabat Indrayana di rumah juga mendengarkan sehingga mungkin tersampaikan informasi yang kita sampaikan hari ini dokter dan bisa meningkatkan pengetahuan tentang kesehatan khususnya di bidang pelayanan saraf begitu ya dokter ya. Demikian mungkin dok, terima kasih dokter pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat dan semangat terus dok mengedukasi dan melayani pasien kita. Sampai jumpa sahabat Indrayana di podcast berikutnya. Dah.